Baik Bapak dan Ibu saudara-saudaraku jemaah Majelis Ta'lim Al-Idrus, kita bersyukur masih tetap diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dalam rangka pengajian kita setiap minggu malam Senin ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan segala apa maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibnu Athaillah beliau mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan wa la yatimmu nataijuhu. Kuburlah dirimu dalam tanah kerendahan, karena segala sesuatu yang ditanam apabila tidak ditanam dengan cara yang baik, maka hasil buahnya tidak akan sempurna. Kita manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, yang tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang manusia ini ingin diakui, ingin dipandang oleh orang lain. Kita manusia ini kadang-kadang kita ingin diakui, ingin dikatakan kita wah, ingin dikatakan kita ini dan itu. Ini adalah ego kita, ini adalah hawa nafsu kita. Maka kata beliau, tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, karena segala sesuatu yang tidak ditanam itu hasil buahnya tidak akan sempurna. Misalkan kita saja mengadakan acara walimah misalkan, kalau tidak ada persiapan, apa hasilnya? Tidak akan sempurna. Kita mengadakan ini, mengadakan itu, kalau tidak kita secara hasilnya itu tidak akan sempurna kalau tidak direncanakan terlebih dahulu. Nah, kita manusia ini, ego kita lah yang kadang-kadang timbul dalam diri kita. Merasa kita ingin dipandang, merasa kita mampu, merasa kita ini dan itu. Maka hilangkan eksistensi kita, hilangkan hal itu, agar kita memang benar-benar bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rendahkan diri kita, artinya apa? Orang yang merendahkan diri, kata Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan ditinggikan derajatnya. Orang yang sombong itu Allah akan menghinakannya. Maka tidak benar-benar bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang beramal, ingin masyhurlah, ingin terkenallah, dan ingin itulah. Itu tidak benar-benar bertujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwa kita beramal agar kita memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha sekuat kita, semampu kita, karena kita memang manusia ini kadang-kadang kita berbuat, kadang-kadang kita beramal ingin dilihat oleh orang lain, kadang-kadang kita ingin dilihat mertua atau dan lain sebagainya, atau ingin dikatakan kita mampu, dikatakan kita lebih pandai daripada orang lain. Kadang-kadang kita ingin dikatakan menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Timbul rasa sombong dalam hati kita. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang tidak tahu akan kedudukannya. Beruntung mereka. Apakah kedudukannya itu? Mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Mereka tetap beramal, mereka tetap berbuat untuk dirinya dan untuk orang lain. Agar apa? Agar mereka kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai bekal. Maka di dunia ini ada wali-wali Allah, ada wali-wali Allah, ada kekasih-kekasih Allah. Mereka ada yang terkenal, ada yang tidak terkenal.
namun mereka tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Mereka apabila dalam pergaulan tidak ada, tidak dicari, kalau ada tidak dipanggil, namun hati mereka bagaikan pelita karena selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Kita misalkan ingin menjadi waliullah, ingin menjadi kekasih-kekasih Allah, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Makanya kata Sahal Al-Tustari, kalau kita ingin mencapai tahap waliullah, kekasih Allah, hendaklah kita melakukan 4 hal. Selain kita melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, seperti sholat itu sudah jelas kewajiban kita, puasa di bulan Ramadan itu sudah jelas kewajiban kita. Kata beliau, hendaklah kalau kita ingin mencapai derajat seorang waliullah, kekasih Allah, hendaklah kita melakukan 4 hal ini di samping kita melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Apa itu? Kita banyak lapar, berpuasa. Yang kedua, diam. Yang ketiga, menyendiri. Kemudian yang keempat, sholat di tengah malam. Ini, kalau kita ingin mencapai derajat seorang waliullah, kata beliau, lakukan 4 hal ini. Sering kita lapar, artinya kita berpuasa. Berpuasa, baik itu puasa Senin Kamis, apakah puasa dalam sebulan 3 hari, atau puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Banyak menahan lapar, banyak berpuasa. Ya, itu kalau kita ingin mencapai derajat seperti wali. Kemudian diam, tidak banyak berbicara. Bukan berarti kita tidak boleh ngobrol, bukan berarti kita tidak boleh dengan kawan atau teman ngobrol, tidak. Tetapi walaupun kita ngobrol, namun hati kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seorang waliullah, dia hatinya itu tetap berzikir kepada Allah. Maka dalam ilmu tarekat itu ada ajaran, misalkan dia mengucapkan kalimat ini, dalam hati dia mengucapkan Allahu Allah, tetap dalam setiap saat. Apakah kita sedang berbicara dengan teman kita, apakah kita sedang makan, apakah kita sedang minum, apakah kita sedang berjalan, namun dalam hati dia selalu ingat kepada Allah. Allahu Allahu Allahu, terus dalam setiap saat. Itu yang diajarkan. Makanya walaupun kita tidur, kalau sudah terbiasa, maka itu yang akan terucap. Nabi matanya terpejam, namun hatinya tidak. Dia tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau kita ingin mencapai derajat seorang wali, maka kita harus tahan lapar, harus jangan banyak berbicara yang tidak bermanfaat, diam. Lalu yang ketiga, menyendiri. Menyendiri bukan berarti mengasingkan diri. Maka kita ini kan hidup di lingkungan kampung misalkan. Kalau memang zaman-zaman dahulu mereka yang menempuh ahli tasawuf, mereka mengasingkan diri ke gunung-gunung, mengasingkan diri ke hutan-hutan, itu sebetulnya tidak perlu. Mereka juga memang benar ingin mencari ketenangan, ingin mengingat Allah, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita lingkungan kita sudah berada di kampung misalkan, kita bisa sempatkan untuk menyendiri, bertafakur, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam kamar kita, ya, di ruangan yang sepi, bertafakur, mengingat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah, memikirkan alam semesta ini. Itu. Jadi menyendiri, bukan menyendiri
artinya tidak berbuat apa-apa, mengingat Allah, bertafakur. Bertafakur itu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita diciptakan seperti ini, ada langit, ada bumi, ada sungai, ada laut. Itu memikirkan ciptaan Allah. Lalu yang keempat itu kita sering sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat malam. Itu kita kadang-kadang sholat 5 waktu saja masih kebablasan, apalagi sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini sudah janji Allah. Barang siapa yang sebagian malamnya dipergunakan untuk melakukan sholat malam, maka Allah itu akan mengangkat derajat orang tersebut. Ini sudah janji Allah memang. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan, kalau firman Allah itu pasti, ya. Kalau asa itu sudah pasti akan diangkat. Pasti Allah akan meninggikan derajatmu kalau kita sering sholat malam. Makanya apapun kita, pekerjaan kita, memintalah kepada Allah dalam waktu-waktu malam itulah. Sepertiga malam, maka Allah dekat dengan kita. Di mana tidak ada suara. Di kesunyian malam kita bermohon, bermunajat kepada Allah tentang apa saja. Tentang masalah kehidupan kita, tentang masalah kenakalan anak kita, tentang masalah istri kita dan lain sebagainya, agar Allah itu memudahkan jalan kehidupan kita, agar Allah memudahkan apa maksud dan tujuan kita. Maka lakukan sholat malam. Ini sudah janji Allah. Kalau kita ingin mencapai derajat waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita. Berusaha. Sekarang ini banyak godaan, banyak cobaan, maka kita berusaha. Makanya kuatkan keimanan kita kepada Allah, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita lalai mengingat Allah. Maka dalam kajian kita membahas tentang masalah sifat kaunuhu muridan. Allah itu berkehendak. Keadaan Allah itu berkehendak. Ya. Allah berkehendak, tidak dipaksa oleh orang lain. Allah mempunyai kehendak, Allah mempunyai keinginan. Itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipaksa oleh manusia.